sahabat Hidup TV, senang sekali saya Helen Simarmata kembali bisa menjumpai Anda semua masih dalam program Tour de Biara. Jangan bosan-bosan ya ketemu sama saya. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk berkunjung ke Biara Santo Franciscus Caritas atau biasa dikenal disapa dengan nama Suster Caritas. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Suster M. Valencia FCH yang akan mengajak kita untuk berkenalan lebih jauh lagi dengan Suster-Suster Caritas. Hai Suster Valen. Halo Halo. Kak Helen. Aduh Kak Helen ya. Aduh. Mau manggil Mbak, mau manggil Kak, boleh. Yang penting saya mah dipanggil. Saya Ya, orangnya senengan, gampang seneng. siap-siap. Suster, thank you banget ya sudah mau hadir, sudah mau menerima undangan dari Hidup TV untuk tampil di Tour de Biara ini. Thank Sama-sama you so Kak much. Helen. Saya juga berterima Ya, kasih diberi kesempatan mewakili kongregasi kami ya diajak kerjasama kayak keren banget ya. Emang keren sih collab, kayak collab collab ya. gitu loh, suster. Bahasa-bahasa zaman sekarang ya. Diajak collab untuk memperkenalkan diri kepada semakin luas. Semoga nanti yang kami perkenalkan boleh menginspirasi, ya paling nggak menambah ilmu pengetahuan lah gitu, ilmu tentang Ya, kesusahan. amin, amin. Tapi sebelum kita berkunjung secara virtual nih, suster, ke biara dari Biara Santo Franciscus Caritas ini, pengennya kan kita dapat informasi lebih dulu tentang mungkin sejarahnya, tentang siapa itu suster-suster Caritas. Boleh nggak Suster Valen memberikan sedikit tambahan informasi dulu sebelum kemudian mengajak kami untuk berkunjung langsung ke sana secara virtual? Boleh ya? Boleh banget Kak Helen. Kebetulan nih saya udah nyiapin video profil singkat tentang sekaritas. Jadi kita bisa lihat langsung nanti untuk kurang lebihnya yang mau diketahui boleh disampaikan. Tapi sekarang saya bagi videonya boleh ya Kak Helen ya? Silakan. Oke, siap. Halo umat kesayangan Allah dimanapun Anda berada, menjiwa-jiwa, horas, Yahowu, berkah dalam. Kita tentunya sangat merindukan perayaan Ekaristi bersama, khususnya juga perayaan Ekaristi Minggu Panggilan, terutama bagi kaum muda pasti sangat merindukan hal ini. Tapi apa boleh buat, keadaan sangat tidak memungkinkan, maka kami Suster Caritas ingin menyapa semuanya melalui video singkat berikut. Melalui video ini kita akan mengetahui siapa sih Suster Caritas itu dan apa-apa aja karya-karyanya. Nah, karena itu yuk simak video berikut. Kongregasi Suster Santo Franciscus Caritas FCH demikian diringkas. Biasa disapa dengan Suster Caritas. Suster Caritas merupakan lembaga hidup bakti yang didirikan 186 tahun lalu oleh Mother Teresa Sailmakers. Di kota Palembang, Suster Caritas berpusat. Dalam 35 cabang, Suster Caritas tersebar di 8 keuskupan di Indonesia. Suster Caritas juga memiliki 2 cabang misi, yaitu di Suriname, daerah Amazon, dan di Belanda. Dengan semangat bela rasa yang tak terbagi, Suster Caritas bergerak melayani sesama dalam 4 bidang pelayanan. Pertama, bidang pelayanan kesehatan, balai pengobatan, klinik, dan rumah sakit. Kedua, bidang pendidikan, kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Tiga, bidang sosial, panti asuhan, panti jompo, koperasi, pembinaan keterampilan babysitter, dan tempat penitipan anak. Dan yang keempat, bidang pastoral parokial, rumah retret, pendampingan anak sekolah minggu, remaja, OMK, misdinar, katekese, dan pastoral lingkungan, serta masih banyak pelayanan yang lainnya.
Bervariasi pelayanan suster Caritas terhadap sesama. Ladang Tuhan sangat luas. Tuhan membutuhkan tangan-tangan kamu, hai orang muda. Jika kamu berminat, mari bergabung bersama Suster Caritas untuk menggarap ladang Tuhan bersama kami. Demikianlah sapaan kami Suster Caritas. Untuk informasi selengkapnya hubungi kami di sini. Ya, sahabat Hidup TV, itu dia video profil singkat dari Biara Santo Fransiskus Caritas atau Suster-Suster Caritas. Tapi Suster Valen itu kan videonya, video profilnya singkat banget ya. Rasanya saya tuh belum puas gitu loh, belum kenal pol tentang Suster-Suster Caritas ini. Jadi boleh ya, saya masih punya banyak pertanyaan. Dan saya yakin pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan dari sahabat Hidup TV dimanapun mereka berada nih saat ini, Suster. Seperti ini saya mau tanya satu, sebenarnya kapan sih Biara FCH itu muncul di Indonesia pertama kali atau datang ke Indonesia pertama kali itu tahun berapa? Lalu suster-susternya itu siapa saja? Dan kemudian kan sempat disebutkan bahwa rumah utamanya atau pertama kali datang adalah ke Palembang. Nah, saya selalu penasaran nih, kenapa ke Palembang? Dari sekian banyak kota di Indonesia, kenapa kemudian yang dipilih adalah Palembang? Lalu kalau bersatu lagi pertanyaan, ini pertanyaan borongan ya Suster, mumpung lagi musim diskon kan ya. Sekalian saya tanya, saya juga pengen tahu lebih jauh lagi tentang misi yang ada di Suriname dan juga di Belanda. Boleh dong Suster tolong dijelaskan lebih detail lagi tentang pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Oke Kak Helen, pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Memang benar, itu profil singkat, jadi memang sengaja dibuat singkat supaya ada rasa ingin bertanya, supaya kita bisa komunikasi gitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi, bolehkah ya saya ini menjawabnya sekaligus juga menampilkan slide gitu supaya lebih jelas. Gitu. Saya coba. Mantap, boleh Suster, silakan. Dimulai dari sini ya, jadi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Ini cuplikan sedikit suster dari banyaknya suster Caritas. Ya. Ini gambar ini diambil sekitar 1 tahun yang lalu untuk para suster yang mengikuti retret di Palembang. Ini suster-suster medior bercampur dengan suster junior. Yang mana ya kira-kira suster junior ya nggak kelihatan lagi, udah campur semua. Karena biasanya jadi suster itu udah walaupun udah medior masih kayak Kak Junior wajahnya gitu, berseri-seri. Ya, muji sendiri ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, dari Kak Helen tentang kapan sampainya di Indonesia gitu. Nah, kalau jawaban singkatnya itu ada di poin ini, tapi sedikit saya ingin menceritakan bahwa Caritas itu didirikan oleh Mother Teresa Selmakers, namanya Teresa Selmakers. Dia menjadi biarawati itu pada tahun 1826. Kemudian saat beliau menjadi biarawati, beliau belum mendirikan Suster Caritas. Dia masih menjadi biarawati yang bekerja di rumah sakit. Nah, akhirnya dia punya niat mendirikan kongregasi itu adalah pada tahun 1834. Jadi itu beliau mendirikannya di Belanda, Oosterhout ini di Belanda. Nah, setelah didirikan pada tahun 1834, itu baru 1926 barulah datang ke Indonesia. Saya melihat itu usianya 92 tahun, saya udah catat. Jadi usianya di usia 92 tahun berdiri, barulah datang ke Indonesia. Nah, sekarang sudah mandiri nih, karena pada tahun 1991 Caritas ini mandiri. Tadinya ketika datang ke Indonesia itu pusatnya masih di Belanda, di Roosendaal, awalnya di Oosterhout, tapi dengan beberapa kali pindah rumah induk gitu, rumah induk terakhirnya itu adalah di Roosendaal, di Belanda juga sih, tapi di Roosendaal. Gitu. Di mana itu Roosendaal, kita nanti bisa lihat peta ya. Kita belum pernah ke sana. Kemudian
Setelah mandiri, itu berarti rumah induknya akhirnya adalah di Indonesia. Nah, itu mandiri 65 tahun setelah hadir di Indonesia. Benar, 65 tahun. Nah, ini tentang itunya ya, spiritualitasnya. Ya saya tampilkan aja nanti bisa dibaca. Kalau lebih tahu pengen lebih dalam nanti boleh hubungi lebih lanjut. Nah, di sini ini salah satu ikonnya Kota Palembang. Tadi Mbak Helen bertanya, di Indonesia itu kenapa milih Palembang kayak gitu kan? Padahal ada Jakarta, ibu kota gitu ya, atau di Bali gitu kan, biar menjadi tempat wisata deket-deket gitu. Nah ini sebenarnya hanya alasan, bukan suatu hal yang sangat mendasar. eh, para pendahulu itu memikirkan tentang di mana gitu, enggak. Dulu itu mereka enggak berpikir tentang daerah-daerah di Indonesia, hanya karena kebutuhan. Gitu. Dulu Romo ECY datang ke Indonesia, mereka udah lebih dulu datang ke Indonesia, tepatnya di Palembang. Gitu. Nah, mereka datang ke Palembang, kemudian Romo ECY ketika mengadakan misi di Palembang, melihat ada kebutuhan biarawati. Nah, yang mereka sangat butuhkan itu adalah tenaga kesehatan, suster yang ya memang pelayanannya di tenaga kesehatan gitu. Nah, kebetulan nih Caritas ini di Roosendaal di Belanda sana, di mana ada juga Romo ECY dan pusat ECY ada di sana, melihat dan mengetahui bahwa suster Caritas ini uh, berkarya di bidang kesehatan. Maka melalui pimpinan umum di Belanda, antar pimpinan umum itu meminta deh mau nggak ikut bermisi ke Indonesia, yang nggak disebut Palembang, hanya ke Indonesia kayak gitu. Ya udah mereka mau aja karena kebutuhan itu tadi. Itulah alasan kenapa memilih Palembang. Sebenarnya nggak memilih, karena kebutuhan, dan dia kebutuhan ada di Palembang dan berangkatlah ke Palembang kayak gitu. Mungkin ada juga kebutuhan di tempat-tempat lain di Indonesia saat itu kan, kita masih belum merdeka ya. Nah, itu mungkin ada kebutuhan, tapi yang mengajak kebetulan Romo ECY. Jadi mereka ada di Palembang, maka kita ke Palembang. Sesimpel itu dong, guys. Oke. Nah, kemudian tadi Kak Helen juga bertanya nih, ada karya misi di Suriname, ya kan? Di Suriname dan di Belanda. Apa yang dilakukan oleh para suster misi di sana? Dulu dari Belanda datang ke Indonesia, kok sekarang dari Indonesia bermisi ke Belanda, kayak gitu. Kok terbalik gitu ya kan? Nah itu sudah bukan rahasia, sudah menjadi rahasia umum gitu. Maksudnya semua orang udah tahu bahwa kehidupan religius di Eropa sekarang berbalik. Di tempat kita itu malah lebih berkembang kayak gitu. Maka memang banyak juga, bukan hanya kongregasi Caritas yang memang bermisi ke Eropa kayak gitu. Nah, termasuk salah satunya daerah Belanda juga, Suriname juga kayak gitu. Apa yang dibuat di sana? Seperti para suster dahulu datang ke Palembang, mereka yang melihat apa yang ada yaitu kesehatan. Belum serta-merta rumah sakit Caritas yang ini kan rumah sakit Caritas, ini baru didirikan. Dulu mereka hanya punya klinik, obat seadanya, pelayanan ya semampunya kayak gitu. Begitulah juga yang dilakukan oleh para suster yang ada di Belanda dan Suriname saat ini. Yang dilakukan cenderung ke poin ini, parokial, pastoral parokial, dan pastoral kategorial. Nah, ini poin-poin pelayanan dari Caritas seluruhnya. Nah, tapi yang sekarang dilakukan di Belanda itu dua terakhir. Tentang kesehatan itu pernah ada di beberapa suster melayani di rumah sakit, tetapi ternyata yang lebih membutuhkan saat ini adalah yang lebih urgen, kategorial dan parokial. Maka itulah, ya kalau ditanya lebih lanjut, pastoral parokial itu gimana sih, Sister? Itu ya kayak di gereja, sekolah minggu, kayak gitu, ngajar-ngajar kegiatan-kegiatan gereja dan kegiatan-kegiatan liturgi.
Kalau kategorial itu seperti melayani para jompo dan juga masyarakat-masyarakat yang membutuhkan sapaan dari figur religius. Gitu. Oke, jadi inilah karya-karya para suster yang ada di Belanda dan Suriname. Nah, selanjutnya kita lihat para suster pertama yang datang ke Wow. Jadi ada 5 suster ini. Yang pertama datang ke Indonesia, yang seperti saya bilang tadi di tahun 1926. Para suster ini datang bersama seorang romo dari Belanda, yaitu Pastor Hermelin SCG. Nah, para suster dan romo berada di dalam kapal. Saat itu kan naik kapal ya, belum ada pesawat kayak sekarang, selancar sekarang. Para suster ini, maka kami buat gambar kayak gini ya, kayak di kapal gitu. Sebenarnya mereka ini bukan dalam kapal, ini hanya editan gitu. Mau mengingat bahwa mereka datang ke Indonesia melalui kapal, dengan kapal, bersama seorang pastor STY yang menemani. Mereka di dalam kapal ada sekitar 4 minggu, kurang lebih 4 minggu dalam perjalanan. Ini ada Suster Raimunda, dimulai dari kiri, Suster Raimunda, Suster Alako, Suster Cecilia, Suster Catherine, dan Suster Wilhelmina. Begitu. Nah, selanjutnya, ini tentang persebaran. Tadi Kak Helen tanya ada berapa para rumah suster di Indonesia kayak gitu ya. Tadi juga udah bilang Suriname dan Belanda. Kita seluruhnya ada 35 rumah di Indonesia. Satu di Suriname, 35 rumah sedunia dan 33 di Indonesia. Itu di 7 keuskupan. Ini keuskupannya Padang, Palembang, Tanjung Karang, Pangkal Pinang, Jakarta, kemudian ada di Semarang dan Timika. Nah, kalau dibagi ke dalam provinsi itu ada di 9 provinsi. Ada Sumatera Barat, Batam, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, kemudian Bangka Belitung, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Nah, jadi persebaran 35 rumah ini kebanyakan sebenarnya ada di pusatnya di Palembang. Kalau di Jakarta itu hanya ada 2 rumah. Kalau di Yogyakarta hanya 2 rumah, kayak gitu. Kebanyakan itu di Palembang karena memang pusatnya di Palembang. Kalau kita ke Sumatera Selatan itu sampai ke pelosok-pelosok itu ada banyak suster Caritas. Maka mungkin ada banyak bertanya suster Caritas itu di mana ya? Malah kenalnya Bruder Caritas. Itu sangat mungkin terjadi karena pusat apa ya kita mau bilang Indonesia ini kan di Pulau Jawa, Jakarta gitu, Pulau Jawa. Maka lebih banyak kenal dengan suster-suster yang ada di Pulau Jawa dan di Jakarta. Nah, karena kita pusatnya di Palembang, itu kita kadang ditanya suster Caritas yang mana gitu. Maka kami sangat senang sekali diajak collab bareng Hidup TV, saya lebih dikenal lagi. Untuk meluruskan juga ya suster ya, bahwa ternyata pusatnya sebenarnya di Palembang. Gitu. Ya. Terima kasih banyak suster untuk penjelasannya. Oke, Kang. Jadi ada secara total berarti ada 35 di seluruh dunia. 33-nya adalah di Indonesia dan tersebar di 7 keuskupan ya suster ya. Dan di 9 provinsi. Jadi kalau kira-kira nih suster jumlah total biarawatinya, anggota susternya, tahu nggak suster ada berapa kira-kira? Sekarang itu kami itu belum pernah nyampe 300 lebih itu dulu. Selalu 270-an, 270-an. Dibagi ke 35 rumah itu, maka sangat masih terlalu sedikit suster, masih banyak job yang harus diisi, masih kurang tenaga. Ini udah langsung ada kode-kode. Ini masih. Nanti kan mana tahu setelah Hidup TV ajak kita collab gitu tiba-tiba
400-an ya kan, jadi masih Amin, banyak yang terlayani. amin. Tapi kalau begitu diingat-ingat ya Suster, jasa saya. Yailah pamrih. Ikatan. Suster, kalau boleh tahu lagi nih, tadi kan ketika di video profile diceritakan juga tentang karya sosial. Salah satunya itu pelatihan babysitter dan juga ada penitipan anak. Nah, pelatihan babysitter itu kenapa ya, Suster? Kemudian ada karya itu, apakah merasa melihat ada kebutuhan dan apakah itu juga yang kemudian jadi dasar kemudian dipilih juga karya berupa penitipan anak atau ada pertimbangan lain kah, Suster? Betul. Saya ada sih bukunya itu tahun berapa mulai itu ada, tapi saya kurang ingat. Namun dasar dari ini semua ada itu karena kebutuhan memang. Kebutuhan bukan karena kebutuhan permohonan untuk babysitter, tapi karena kebutuhan anak-anak yang putus sekolah saat itu. Karena kita punya panti asuhan juga. Nah, dari panti panti asuhan dan daerah sekitarnya itu ada anak-anak yang bahkan sebelum program pemerintah sekarang ini mereka hanya bisa sampai SMP. Eh, ada yang kebanyakan SMA, hanya sampai SMA gitu. Para suster dengan jumlah anak yang sebanyak itu, kita tidak punya biaya yang cukup untuk langsung menguliahkan mereka semua untuk mencapai cita-cita mereka. Dan kita juga ingin mengajak mereka berjuang supaya uh, akan lebih bangga kalau mereka bisa kuliah dengan hasil jerih payah mereka sendiri. Kebanyakan itu awalnya memang untuk melanjutkan kuliah selanjutnya. Nah, ditampunglah anak-anak ini yang lulus SMP, lulus SMA kayak gitu, yang memang benar-benar lulus SMP, ada juga yang memang tidak ingin sekolah lagi, dia sudah uh, ingin bekerja, membantu keluarga, ekonomi keluarga. Gitu. Nah, supaya kerjaan mereka lebih apa ya, maksudnya bukan kerja dengan otot aja, tapi karena benar-benar ada keahlian, maka didirikanlah pendidikan pelatihan babysitter gitu. Dan adik-adik ini dilatih dengan keterampilan cara merawat bayi, cara merawat ya pokoknya sangat terampil bagaimana memandikan, memberi makan, membuat makanan yang sehat, cara memakaikan baju, cara melatih psikologinya, permainan apa yang cocok, cara berbicara, cara merangkul, menyentuh, semuanya dilatih. Sehingga mereka memang ada sertifikasinya, benar-benar seorang ibu kalau mau memakai mereka gitu, wah yakin nggak bakal anakku ya paling enggak mereka bisa percaya gitu. Kemudian berkembang deh ini pendidikan babysitter ini menjadi juga ada disisipkan bagi yang anak yang mau untuk merawat jompo. Nah, kebetulan kita punya panti jompo dan mereka bisa praktek di situ. Ada juga banyak kebutuhan para lansia yang dirawat di tempat anaknya. Maksudnya dia nggak mau masukin ke jompo kita, tapi hanya butuh tenaga. Ingin masih kalau pulang kerja masih bisa dekat dengan orang tua kayak gitu. Nah, jadi mereka tidak menitipkan ibu atau ayahnya atau oma opa gitu. Mereka hanya butuh tenaga. Nah, jadi bagi yang mau juga dilatih deh. Akhirnya double nih, bukan hanya pelatihan babysitter, tapi mereka juga terampil untuk menjadi perawat lansia. Dan nggak sedikit lulusan dari mereka hanya kerja 4-5 tahun, mereka akhirnya bisa kuliah. Nanti dilanjutkan oleh generasi selanjutnya gitu, kayak estafet gitu. Jadi ya ada juga yang akhirnya sampai mereka sanggup habiskan waktunya sebagai babysitter. Mereka udah menikmati profesi itu. Dan satu hal yang dibuat ini bukan sekedar tempat pelatihan, ketika lulus dapat sertifikat mereka lepas, tidak. Mereka sampai mereka dapat pekerjaan, selama mereka bekerja itu semua dikelola oleh para suster, sehingga kalau ada masalah apa-apa itu
ya keluarga yang mengambil mereka itu berurusannya dengan suster, bukan dengan pribadi itu. Jadi bukan hanya keluarga yang terjamin, anak-anak ini juga dijamin apa ya keamanannya gitu. Karena banyak juga Betul. ada beberapa kasus ketika anak itu ternyata harus kita jemput karena melapor nih suster aku merasa tidak diperlakukan sebagaimana tanggung jawabku, tetapi aku melebihi batas itu. Ya udah kita jemput. Ini jadi sharing Iya. mendalam ya. Luar biasa. Itu ada di mana aja, Suster, kalau boleh tahu? Pelatihan babysitter itu kan tidak di semua komunitas pasti ya? Biasanya Enggak, hanya ada di berapa? Ada di hanya mana, ada di Suster? Palembang. Hanya ada di Palembang. Jadi kalau Di ada Palembang. ada penonton yang pengen, aduh tertarik nih, oke, hubungin kita datang ke Palembang dan nanti persebarannya juga walaupun ada yang keluar negeri gitu ya, tapi dikelolanya dari Palembang. Pada umumnya juga persebarannya di Palembang. Kayak gitu. Oh, Nah, jadi kalau misalnya kebutuhannya ada dari Jakarta, dari Bogor tuh juga bisa ambil dari Palembang berarti ya, Suster ya? Lewat boleh. oh, oke, oke. Wah, ini pasti banyak yang butuh sekali informasi ini, karena yang namanya mencari orang yang terpercaya untuk bisa menjaga anak itu kan sangat sulit. Duh, rasanya di WhatsApp grup emak-emak gitu ya, Suster ya, itu sering banget itu namanya drama-drama mencari, Iya. penjaga anak. Nah, kalau untuk penitipan anak itu ada di Palembang juga, Suster? Nah, Itu ada di mana? iya betul di Palembang, Kak. Karena penitipan anak ini sebenarnya itu berangkat dari keprihatinan karyawan di rumah sakit kita. Nah, mereka itu kesusahan nih pengen ninggalin anak di rumah, nggak ada yang jaga karena pada umumnya karyawannya masih muda gitu ya, produktif. Nah, punya bayi. Nah, ini baru baru kayaknya udah ada 5 tahun gitu kali ya. Nah, itu kita sediakan penitipan anak ada 2 tempat karena di 2 tempat ini eh, ada rumah sakit kita kayak gitu. Nah, ketika jam istirahat nanti orang tua boleh datang ke tempat penitipan untuk ya berurusan antara ibu dan anak ya Iya. deket gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa deket dipanggil saat dia kerja anaknya deket gitu. Tapi terbuka juga untuk umum sekarang. Udah eh, ya dari luar juga ada yang menitip gitu, bukan hanya dari rumah sakit karyawan dari rumah sakit kita aja. Nah sekarang Mhm. lagi tutup tapi karena Oh ya, pandemi, pandemi ya, Suster? anak-anak nggak disarankan untuk dititip. Kalau butuh tenaga bisa rekrut nih babysitter kita. Ya, baik. Nah, Suster, ini satu pertanyaan terakhir deh untuk sesi kali ini ya. Tadi kan Suster paparkan tadi lewat slide bahwa Biara FCH Indonesia ini sudah mandiri sejak tahun 1991. Tapi sebenarnya apakah itu artinya sudah putus hubungan sama sekali atau tetap ada kontak atau ada kerjasama atau ada relasi tertentukah dengan biara pusat di dunia? Ada pusatnya nggak sih, Suster, di dunia ini? Apakah di Belanda atau di mana, Suster? Nah, jadi dulu pusatnya itu kan di Belanda dan sekarang sangat sedih sekali karena suster kami di sana tinggal 2 gitu. Dari Belanda dulu suster suster Caritas itu bermisi ke 2 tempat, ke Indonesia dan ke Afrika, bagian mana gitu ya. Tapi yang berkembang di Indonesia. Walau sebenarnya jauh sebelumnya itu mundur, Mother Teresa sama Kers pendiri kami itu mengutus beberapa suster bermisi ke tempat-tempat baru kayak gitu, masih seputaran Belanda dan akhirnya mereka putus hubungan, putus kontak karena nggak ada komunikasi selancar sekarang ya. Jadi mereka putus. Nah, kami baru menemukan kembali ternyata kami satu ibu kandung kayak gitu itu tuh kongregasi yang besar di Indonesia sekarang, yaitu kongregasi SSE Fransiskan Santa Elizabeth pusatnya di Medan, kemudian ada Fransiskan Sukabumi, kemudian satu lagi Suster Fransiskan Santa Lucia, KSSL itu pusatnya kalau salah juga di Siantar di Sumatera Utara. Nah ini satu ibu. Jadi tapi
sekarang udah nyatu lagi gitu karena udah ketemu kayak kakak adik yang terpencar-pencar ketemu kembali gitu. Tapi kalau secara administrasi kita itu sudah berdiri sendiri-sendiri gitu. Dan kalau Caritas secara khusus pusatnya di Belanda itu tinggal 2 suster sekarang. Jadi kita udah lansia ya, kita bisa bayangkan ya usia Caritas di Belanda itu sudah tidak akan lama lagi. Karena itulah kita mengutus 2 suster untuk melanjutkan di Belanda sebagai misi karena dulu udah dikatakan secara administrasi sudah mandiri, berarti ya memang benar-benar nggak ada hubungan secara administrasi gitu. Tetapi kita masih tetap berhubungan sebagai sumber asal kita, tapi nggak secara apa ya, organisasi ya udah masing-masing kayak gitu. Tapi sekarang suster yang bermisi ke sana itu kayak memang buka baru, tetapi ya hidup bersama dengan suster yang awalnya dulu gitu. Karena mereka udah nggak punya karya lagi, udah nggak ada, ya tinggal menikmati hari tua, memang 2 suster itu. Nah jadi di sana sudah tidak ada harapan lagi akan hidup Caritas Rosendal gitu. Maka sekarang datang lagi dibuka baru misinya Indonesia mau menunjukkan ulang di sana. Gitu dong. Amin, semoga membawa berkat ya suster ya, misi di sana luar biasa sekali. Terima kasih banyak Suster Valen untuk penjelasannya. Ini pasti sahabat Hidup TV jadi sudah lebih mengenal lagi tentang Biara Caritas ini. Kita juga baru tahu bahwa ada, tadi Suster katakan semacam satu ibu ya Suster ya, anak-anak yang selama ini mungkin tidak saling mengenal, tapi kemudian ternyata satu ibu, ada FSE. Hidup ini sudah pernah juga Suster menampilkan FSE beberapa waktu lalu. Ada juga dari Biara Santa Lucia tadi ya Suster ya. Oke, kayaknya nih Suster, sekarang sudah saatnya Suster untuk mengajak kami semua, mengajak sahabat Hidup TV untuk melihat seperti apa sih biara dari Suster Caritas. Untuk kali ini kita akan diajak ke biara yang di mana nih Suster? Nah, kita kan tadi seperti yang dibilang ada 35 rumah. Tapi karena kebetulan nih Suster Valen ada di Yogyakarta, jadi kita akan datang ke Biara Caritas Yogyakarta. Oke, baik. Sahabat Hidup TV, yuk sama-sama kita ke Jogja, kita lihat Biara Caritas di sana. Mari. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar sebelumnya bahwa Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas tersebar ke dalam 35 komunitas cabang. Nah, salah satunya adalah Biara Caritas Serafim yang terletak di Jalan Taman Siswa nomor 110 Yogyakarta. Komunitas ini memiliki keunikan karena sebagian besar anggotanya adalah para suster muda yang sedang diberikan kesempatan untuk menimba ilmu sebagai bekal pelayanan di kemudian hari. Selamat datang di Biara Caritas Serafim. Monggo. Siapa kita? Kita Suster Caritas. Iya, benar, Suster Caritas atau disingkat FCH. Mari kita masuk ke dalam biara. Ketika kita masuk melalui pintu utama, maka kita sedang berada di ruang tamu. Di sebelah kiri kita akan ada meja dan kursi tamu. Ruang tamu ini juga dilengkapi dengan 1 buah toilet. Selain itu, juga ada kamar tamu. Siapa ya kira-kira yang tidur di kamar tamu ini? Yang tidur di kamar tamu ini misalnya adalah OMK yang sedang live-in di Biara Suster. Di ruang tamu juga terdapat patung Mother Teresa Schamakers, yaitu pendiri Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas.
Dilengkapi juga dengan gambar Yesus Sang Kerahiman Ilahi, gambar Bapak Paus dan Bapak Uskup. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya jalannya. Tadi ke sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan juga ada meja dan kursi tamu. Begitu juga di depan saya ada meja dan kursi tamu. Kebetulan nih ada tamu. Nah, biasanya kita terima tamu di tempat ini. Masih ada satu ruangan lagi nih yang pintunya menghadap ke ruang tamu. Kira-kira ini ruangan apa ya? Ya, ini adalah ruang perpustakaan biara. Wah, kebetulan nih ada suster dan para frater yang sedang berdiskusi. Ruangan ini biasa digunakan oleh para suster untuk membaca buku, karena di sini banyak sekali buku-buku peninggalan dari para suster yang sudah selesai kuliah. Ada juga skripsi-skripsi hasil dari para suster yang sudah lulus sebelumnya. Di sini juga ada kursi dan meja karena ruangan ini biasa dipakai untuk konferensi. Ya, ada juga salib Yesus, sehingga kalau kita sedang belajar, kita tetap ingat pada Yesus. Mari kita lanjut lagi. Sekarang kita akan memasuki biara lebih dalam lagi. Nah, ini dia ruang kecil biara. Ruang kecil ini biasa digunakan oleh para suster untuk wawan hati dan untuk tempat pengakuan dosa jika pengakuan dosa dilakukan di biara. Tada! Sekarang kita akan menyusuri lorong biara. Di sini ada kamar tamu 2. Nah, di seberang kamar tamu 2 ada ruang komputer yang biasa digunakan oleh para suster untuk mengetik atau mengeprint. Berikutnya ada kamar tamu 3. Nah, kalau kita turun menyusuri lorong melalui tangga, maka di sebelah kiri kita akan ada toilet. Toilet ini biasa digunakan untuk para tamu yang tidur di kamar tamu 2 dan 3. Kita lanjut lagi ya, kita masuk semakin dalam nih. Nah, sekarang kita tiba di ruang terbuka para suster. Di sini ada meja dan kursi yang biasa digunakan oleh para suster untuk duduk membaca atau berdiskusi. Kalau kita maju sedikit, maka kita akan melihat ada tangga. Nah, tangga ini menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 biara. Di lantai 2 itu terdapat kamar para suster. Nah, ini dia kamar para suster. Ini adalah batas klausura, maka kita tidak boleh naik ke atas ya. Berhadapan langsung dengan tangga ini, maka ada taman tengah biara. Dan kalau kita ke kiri, maka di atas sana adalah kapel biara. Tapi nanti ya kita masuk ke kapel, kita lanjutkan dulu dengan ruangan-ruangan yang ada di bawah, oke? Nah, sekarang kita masuk ke ruang rekreasi para suster. Para suster biasanya melakukan rekreasi di biara ini setelah makan malam, sekitar pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Di ruang rekreasi ini, para suster biasanya bernyanyi bersama, bercanda bersama, saling berbagi, dan saling meneguhkan untuk pengalaman satu hari yang telah berlalu. Di sini juga para suster terkadang menonton televisi atau bermain game bersama.
Selanjutnya adalah ruang makan atau refter. Para suster biasanya makan bersama untuk sarapan pagi, minum siang sekitar pukul 10, makan siang, dan makan malam. Ruangan ini terhubung dengan ruang rekreasi, dan di sini jugalah para suster biasanya merayakan bila mana ada yang berpesta nama. Ruang refter terhubung dengan dapur. Di dapur ini biasanya para suster memasak, dibantu oleh mbak yang baik-baik. Nah, kalau jatah para suster biasanya masak itu di hari Minggu dan hari libur. Di sini juga ada wastafel agar para suster lebih rajin cuci tangan. Ketika kita keluar dari refter, maka kita akan sampai di gang Selasar Biara. Nah, kalau kita maju dari depan refter ke kanan, maka kita akan memasuki daerah kamar cuci. Kalau kita keluar dari kamar cuci, maka kita bisa langsung ke arah Taman Tengah Biara dan Gua Bunda Maria. Para suster biasanya berdoa di gua ini pada hari Sabtu sore. Dan tidak menutup kemungkinan pula para suster biasanya ada yang berdoa pribadi di sela-sela waktu kesibukan kuliah yang dapat diatur secara pribadi. Di Taman Tengah Biara ini juga terdapat aneka ragam tanaman hias dan sangat sejuk karena terdapat 2 pohon mangga yang membuat suasana menjadi sangat teduh dan sejuk. Nah, Taman Tengah Biara ini terhubung dengan tangga yang menuju ke kapel. Pasti sudah tidak sabar kan? Yuk sekarang kita menuju kapel, tempat di mana para suster berdoa. Oke, susternya agak lambat ya berjalan karena mau menuju kapel. Tapi sebenarnya supaya cepat nyampai, boleh juga kok susternya kita buat cepat berjalan. Nah, ya sekarang kita lihat bagaimana suster berjalan dari tampak depannya. Oke, ini dia suster menuju ke kapel biara. Para suster biasanya berdoa bersama di kapel ini sebanyak 5 kali sehari untuk doa pagi, doa siang, doa sore, doa rosario, dan kemudian doa kompletorium. Kapel para suster juga dilengkapi dengan gambar jalan salib karena setiap hari Jumat sore para suster mengadakan jalan salib bersama di kapel ini. Di kapel ini para suster juga 3 kali seminggu merayakan misa komunitas di hari Rabu, hari Kamis, dan hari Sabtu pagi.
Nah, selebihnya para suster bergabung dengan umat di gereja. Terdapat juga patung Fransiskus karena para suster adalah kongregasi yang bernaung di bawah Santo Fransiskus, dan ada juga patung Bunda Maria sebagai pelindung kongregasi para suster. Ya, sahabat Hidup TV, itu dia Biara Suster Caritas, Biara Caritas Serafim ya, Suster Valen ya, di Yogyakarta. Itu posisinya kayak di tengah kota, cukup di tengah kota ya, Suster ya. Di depannya sudah langsung ramai. Baik, Suster, tadi dari beberapa adegan, maksudnya beberapa scenes yang kita lihat, saya ada ingin bertanya lebih lanjut nih, Suster. Kayak soal ruang kecil yang di depan, ada untuk bisa untuk tadi ngaku dosa, itu juga untuk sharing. Nah, kan ada beberapa suster yang tinggal di situ. Untuk kemudian penggunaan ruang, salah satunya ruang kecil itu, apakah ada aturannya harus menulis daftar kah? Atau seperti apa, Suster? Atau ngisi Google Form gitu kan, kalau kekinian kan apa? Google Form. Atau seperti apa, Suster? Nah, iya Kak. Benar itu memang sering dipertanyakan ya, untuk apa ini suster gitu ruangan itu. Kalau ruang tamu ya pada umumnya rumah-rumah yang lain juga punya gitu kan. Nah itu kita gunakan sebenarnya ya karena nggak terlalu ramai ya kita. Tapi sebenarnya walaupun ramai kayak di Palembang pusatnya itu kan ada 50-an lebih suster tuh di satu kompleks gitu kan. Ruangan ini dipakai kan hanya untuk wawancara. Jadi memang wawancara itu udah tahu nih jadwal-jadwalnya itu kan semua orang sibuk, punya kesibukan masing-masing. Nah, nanti ditentukanlah jadwal urutannya jam sekian sampai jam sekian. Tapi itu nggak setiap hari, hanya paling wawancara itu 3 bulan sekali. Itu antar anggota junior, suster junior kayak saya kan masih junior nih, belum ada cincin-cincinan, belum total ya. Antara suster junior dengan ibu rumah, suster kepala itu yang biasa lebih dikenal kan. Nah, antara suster junior itu wajib di dalam kongregasi FCH 3 bulan sekali ngomong-ngomong dari hati ke hati di dalam situ tuh. Nah, kebetulan di rumah ini banyak juniornya nih, ada 10-an orang. Nah, jadi yang 10 ini biasanya kan 3 hari atau 2 hari, dibagi 10 itu dibagi ke 2 atau 3 hari. Nah, nanti dikasih jadwal memang. Kayak ada formulirnya, ntar ada waktunya, terus ditulis nama deh, gitu. Dan lagi ada saat tertentu, itu 1 tahun sekali bersama pimpinan umum. Jadi 35 rumah di dunia ini, pimpinan umum Suster Caritas itu selama 1 tahun wajib mengunjungi 1 rumah sekali setahun. Nah, ketika dia berkunjung ke Yogyakarta, Suster Hendrika, beliau adalah pimpinan kami sekarang. Kalau Suster Hendrika datang ke Yogyakarta, itu udah dikasih jadwal. Dari 35 rumah ini, bulan Januari ke Yogyakarta, ke Serafim gitu. Nah, kami udah siap nih, suster, nanti kita mau wawancaranya biasanya kan di rumah itu sekitar 3 hari atau 4 hari gitu. Ikut kebersamaan kita, terus membahas hal-hal apa yang ada perlu di lapangan. Gitu. Ini ke lapangannya beliau berusukan gitu. Nah, kemudian nanti kita bertemu nih. Ibu rumah yang di sini juga bertemu dengan beliau. Jadi dari jumlah total para suster dibagi deh dalam berapa hari Suster Hendrika mengadakan kunjungan di sini. Kayak kunjungan kerja gitu ya. Nah, nanti satu masuk di ruangan itu, ngomong dari hati ke hati. Gimana ya, kalau mau tahu apa rahasia omongan bicaraannya itu harus 4 mata, kita nggak boleh di sini ngomongnya. Kemudian hal lain yang digunakan ruangan itu untuk mengaku dosa. Nah, kita para suster Caritas itu wajib mengaku dosa 1 kali dalam sebulan bersama Romo. Nah, kalau di gereja itu pada umumnya adanya itu Natal
sebelum Natal atau sebelum Paskah. Itu pasti ada kan di gereja bersama umat. Itu biasanya kita lakukan bersama umat. Tetapi kalau untuk yang intern, karena kita setiap bulan, jadi kita undang romo, kita nggak punya nih fasilitas yang kayak di gereja, ada jaring-jaring, terus ada tempat berlutut, gitu kan, ruang pengakuan dosa. Nah, kita pakai ruangan ini, hanya nanti duduknya nggak hadapan, tapi sampingan gitu. Kan hadapan tuh di gambar di video tadi hadapan. Kalau dengan Ya. wawancara kita hadap-hadapan, tapi kalau mengaku dosa dengan romo, biasanya romo menyampingin kita menghadap romo. Gitu. Oke. Itu penggunaannya. Luar biasa sekali ya, ruang kecil tapi penggunaannya sangat-sangat maksi gitu ya, sangat besar sebenarnya manfaatnya dari ruang kecil itu. Nah, ini saya ada kepo lagi nih, Suster, soal ruang rekreasi. Kan di video terlihat sedang main gitar-gitaran gitu ya, sedang nyanyi-nyanyi. Yang saya pengen tahu, sebenarnya kalau para suster-suster itu nyanyi-nyanyi itu lagunya selalu harus lagu rohani nggak sih, Suster? Atau boleh lagu duniawi gitu, lagu pop biasa? Atau bebas atau gimana sih, Suster? Nah, kebanyakan lagu yang kita nyanyikan lagu rohani kayak gitu. Kalau mau pop ya rohani pop kayak gitu. Tapi apakah boleh nyanyiin lagu yang pop biasa, bukan lagu rohani aliran lain gitu? Boleh, nggak ada larangan, hanya susternya itu pada umumnya nggak hafal. Jadi sayangnya karena kebanyakan nyanyi lagu Madabasi, keseharian nyanyinya lagu-lagu rohani kayak gitu, jadinya bingung nih mau nyanyi lagu yang mana, soalnya nggak hafal gitu. Tapi kalau seandainya kita mau nyanyi, kadang-kadang antar suster ada yang seleranya sama nih. Lagi kebetulan ada satu lagu yang lagi didengerin bareng di kampusnya, atau teman-temannya sering teman di kampus pergaulan di luar biara, maksudnya gitu, denger nih gitu. Terus sesama saling tahu, terus nyanyi deh di dalam gitu. Ya ujung-ujungnya jadinya konser karena suster yang lain nggak tahu. Tapi itu biasa dilakukan ketika kegiatan bukan main gitar doang. Contohnya ada suster lain lagi main game yang lain. Contohnya kayak ada ular tangga Caritas gitu. Itu ular tangga yang dibuat dari konstitusinya Suster Caritas. Contohnya Suster Caritas itu harus mengaku dosa 1 bulan sekali. Kalau dilanggar, lupa mengaku dosa, contohnya kan, nggak sempat mengaku dosa, turun gitu, ular. Nah, contoh-contoh kayak gitu. Terus ntar finalnya itu adalah bukan tim dapat piala itu, nggak masuk surga gitu. Itu ular tangga Caritas. Nah, kalau ada yang lagi main ular tangga atau ada yang lagi main permainan lain, kemudian yang nyanyi hanya beberapa orang kayak gitu, ini bebas nih, yang dua nih bisa lebih bervariasi nyanyinya. Lagunya boleh lagu bahasa Indonesia, tapi palingnya lagu-lagu yang lagi viral kayak gitu, terus nuansanya cenderung isu terus kok nyanyi lagu cinta-cintaan sih kayak gitu. Ini kan lebih cocok cinta antara aku dan dia, kok suster nyanyiin lagu itu. Nah, tanya susternya dulu, yang dia maksud itu siapa, mana tahu yang dia maksud Tuhan kayak gitu. Jadi tergantung mau nyanyi lagu apa aja boleh, yang penting positif. Kemudian makna dari lagu ini ditujukan untuk siapa. Pada umumnya suster-suster suka menggunakan lagu yang kita sebut tadi duniawi, tapi direpresentasikannya bukan ke soalnya nggak punya pacar kan, jadi mau gimana? Pacarnya Tuhan Allah, Yesus gitu, jadi yang diingat tuh. Gitu dong. Seru banget ya. Aduh, tadi lagi yang di video lagi main games juga seru banget kayaknya, tetap kompetitif gitu. Tapi sangat ada nuansa religiusnya juga ternyata. Suster, kalau saya perhatikan nih di video, para suster Caritas itu menggunakan kalung dengan ada mata kalung. Itu sepertinya logo atau apa ya, Suster? Kalau memang logo, boleh tolong dijelaskan juga nggak ke kami?
Apakah ada makna-makna khusus dari logo tersebut, Suster? Nah, iya betul Kak. Itu sering sekali ya ditanya, apalagi sama orang muda. Aduh, manis banget suster, boleh nggak minta satu kayak gitu. Nah, itu kebetulan kalung kita itu memang benar-benar duplikatnya logo dan kita nggak kasih ke umum. Itu benar-benar hanya diproduksi untuk sekretaritas, dibuat untuk sekretaritas kayak gitu. Jadi biasanya kan ada logonya biar lebih dikenal, nggak apa-apa dong kita buat di bentuk-bentuk lain kayak gitu. Bisa main kayak kalung. Enggak, entah takutnya bingung mana yang suster, mana yang bukan Ya. suster. Gitu. Jadi itu benar-benar uh, untuk kita intern. Dan kalau untuk menjelaskan mungkin saya bisa share slide-nya ya Kak, supaya lebih kelihatan gitu mana sih persamaannya kayak gitu. Saya izin. Boleh. Silakan, Suster. Nah, jadi ini logo kita, tapi yang bergerak ini hanya animasi ya, ini nggak ikut logo ini, hanya yang di dalam aja. Nah, kalau kita lihat persis banget kan Kak ya, ini bentuknya ini persis banget sama kayak gitu. Iya. Nah, ini maknanya apa? Ini sebenarnya pecahan dari dua komponen. Ini yang pertama, seperti huruf T yang di tengah ini maksudnya adalah Tao. Tao itu adalah kalung khas dari Fransiskan. Fransiskan itu adalah pengikut Santo Fransiskus Assisi. Nah, kenapa kita namanya suster kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas, yaitu karena kita Fransiskan dan karena itulah di logo ini ada Tao karena kita Fransiskan Fransiskus Caritas kayak gitu. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah C dan H. Nah, ini sebenarnya huruf H, tapi disempurnakan ya supaya bentuknya lebih manis gitu, supaya lebih berseni. Nah, ini sebenarnya C dan H ini artinya adalah Caritas. Caritas itu ditulis dari huruf C, H, A, nah dilanjutkan Caritas kayak gitu. Caritas itu maknanya apa? Maknanya adalah kasih. Jadi dari dulu itu suster pendiri kita memang menghidupi spiritualitas kasih, kasih yang sekarang dibahasakan ulang tadi Indonesia itu bela rasa yang tak terbagi. Benar-benar kasihnya itu total, tumpahnya itu seluruhnya gitu, nggak setengah-setengah dan ya total itulah kasihnya itu. Nah, jadi ini benar-benar identitas kita itu Fransiskan Caritas, Fransiskus Caritas. Kayak gitu dong. Nah, jadi ini aku stop share-nya nih. Ya, kalau misalnya yang lambang Tao kayaknya lebih bebas dipakai ya, Suster. Kalau kalung yang T Tao itu aja itu yang termasuk bebas. Tapi kalau misalnya ini salah satu contoh bahwa logo juga, tapi hanya dipakai. Mau sih boleh, tapi ada aturannya ya, Suster. Harus jadi anggota komunitas dulu gitu. Kalau Nah, memang ini mau. suka banget, aduh bener banget. Yang suka pakai ini pengen banget gitu ya, sangat kami dukung. Tapi mari, nah, kayak gitu. Suster, kalau di Jogja saat ini ada berapa jumlahnya anggota komunitas di Serafim Jogja? Nah, kita sekarang di sini ada 12 orang. Semuanya itu kuliah kecuali ibu rumah, ibu suster kepala gitu ya. Beliau udah lulus kuliah, udah kerja kemana-mana. Kemudian sekarang jadi pendamping kita di sini. Nah, selebihnya itu kuliah. Jadi rumah kita yang tadi kita jalan-jalan itu tuh rumah para suster yang sedang kuliah. Nah, ini didirikan memang khusus untuk ya memfasilitasi kebutuhan kongregasi para suster yang diharapkan bisa melanjutkan dan menangani karya-karya di bidang-bidang tertentu kayak gitu. Jadi kita 11 itu semuanya kuliah di sini. Tapi 2 di antaranya karena kampusnya ada di Malang, kuliah guru agama gitu ya, itu di Malang. Nah, beliau ngekos nih, tapi rumahnya di sini. Beliau ngekos di sana di rumahnya suster
PIJ kalau tahu. Nah, satunya lagi ada suster kita kuliah ngambil jurusan anestesi ya, untuk anestesi gitu. Nah, itu kuliahnya di Purwokerto. Nah, jadi beliau ngekosnya di Biara Suster OP gitu. Oke. Kalau kalau Suster Valen sendiri boleh tahu nggak lagi kuliah apa sekarang? Nah, jadi Itu sorry Suster, maaf memotong sebentar. Pada saat kuliah, memilih kuliah itu pilihan dari susternya sendiri atau diminta oleh pimpinan untuk misalnya Suster Valen, kamu ambil bidang ini ya kuliah, atau seperti apa Suster aturan tentang perkuliahan ini? betul sekali Kak, ini sering ditanyakan ya Kak. Dan memang buat penasaran kok suster kuliah lagi untuk apa gitu. Nah, kita kuliah karena kebutuhan. Jadi kongregasi butuh tenaga guru agama contohnya. Nah, salah satunya saya nih lagi butuh tenaga, kita butuh seorang suster yang bisa bermedia sosial, bisa berkomunikasi dengan baik kayak gitu. Nah, jadi diminta deh suster Valen dilihat dulu sebelum diminta. Ini nih kayaknya ada bakat ke sana, bakal nggak menderita banget dia nanti menyelesaikan kuliah itu. Karena kalau nggak sesuai bakat Kak, kita udah usia lanjut ya, kuliah di masa usia lanjut itu kan membuat kita menderita tapi harus taat gitu kan, sangat susah. Perlu kerja keras gitu ya untuk bisa mengerti. Iya, takutnya nggak selesai, itu yang paling sayang kan. Nah, jadi kita akan ditawarin nih, Suster Valen, kami kongregasi kita sedang membutuhkan seorang suster yang bisa di ilmu komunikasi gitu. Nah, kami melihat kamu punya bakat. Benarkah yang kami lihat ini sesuaikah dengan apa yang kami amati? Apakah kamu bersedia? Di kongregasi Karitas itu menawarkan pada umumnya, dan karena kita punya kaul ya, udah ada 3 ini kan, simpul-simpul di kalung tanda 3 kaul. Salah satunya itu kan ketaatan nih, taat pada Tuhan melalui mereka yang diberikan tanggung jawab memimpin kita kayak gitu. Nah, pada umumnya kita juga nggak nggak punya gimana ya, rasanya udah berjanji mau taat, masa kita nggak taat gitu kan. Jadi kita pada umumnya mau mencoba, dan nggak meleset sih biasanya. Pimpinan itu melihat kayaknya dia punya kemampuan di sini deh, biasanya nggak meleset. Kita pasti pada umumnya itu para susternya bisa mengikuti dan benar-benar sesuai passionnya kayak gitu. Nah, jadi aku sekarang kuliahnya ilmu komunikasi karena nggak ada di Palembang, dan di Jogja ini ada, kebetulan juga di rumah pendidikan ada di Jogja, jadi aku milih di Jogja. Kemudian berangkat deh, berjalan sekarang semester 6, doakan biar lancar. Tahun depan skripsi dong ya? Amin. Ini sarjana ya Suster? S1 atau Oke. Kalau misalnya nih Suster, saya tidak tahu apakah sudah pernah terjadi atau belum. Ada suster yang belum ditunjuk, tapi dia punya passion atau dia memang punya visi lah. Kemudian itu bolehkah kemudian dia menawarkan diri gitu ke suster kepala, seperti mengajukan apakah boleh saya melanjutkan kuliah lagi atas inisiatif dari suster itu? Apakah dimungkinkan juga Suster? Saya nggak pernah dengar sih itu ada di kongregasi kami. Ini itu biasanya kita diminta diberikan kesempatan. Tugaskan gitu ya Suster ya? Dan biasanya kan kita nggak pernah nganggur gitu. Jadi kayak saya dulu setelah lulus dari pendidikan kebiaraan gitu, novisiat, jadi suster muda gitu, profesi, langsung diberi tugas. Biasanya seperti yang saya bilang tadi Kak, jumlahnya sedikit, kebutuhannya banyak kan, ladangnya banyak panenan. Jadi kita nggak terpikir untuk aku pengen yang ini, pengen itu gitu. Artinya diberi tugas apa aja itu kita kok kayak merasa bisa gitu ya. Aduh, heran juga saya. Tapi kayak dulu kan diberi tugas nih untuk di bagian farmasi. Nah, bagian
eh, pengadaan purchasing gitu untuk alat kesehatan dan obat-obatan itu saya masih baru pertama keluar dari novisiat gitu kan, dan saya nggak ada basic sama sekali, kenal paracetamol aja. Kalau kita nyebut merek nggak apa-apa ya kak ya. Eh, Obat-obatan gitu tuh baru tahu ketika saya terjun ke sana dan bisa gitu dan menikmati. Nah, karena kita nggak pernah nganggur di biara itu, kita selalu diberi job, jadi kita nggak terpikir macam-macam pengen kemana kayak gitu, karena kita juga udah ketaatan gitu ya. Jadi apa yang diberikan saat ini maksimal saat Ya. ini, nanti mereka yang lihat. Tapi kalaupun seandainya itu ada di FCH, dia melihat eh, kebutuhan, eh, mana tahu nih beliau udah melihat situasi di lapangan, contohnya kayak aku ya, suster kayaknya kita butuh apoteker deh gitu ya. Hmm. Seandainya dulu aku kerja, kayaknya kita butuh apoteker nggak suster, tambah, kita kan udah ada 2 sekarang, tambah dong suster satu lagi supaya menurut saya ini kayak gitu, dan saya juga kayaknya suka banget kerja di sini gitu kan, kayaknya saya bisa berkembang melayani dengan baik, kayaknya boleh deh di Hmm. kongregasi kami itu setiap anggota itu kan tadi ada kesempatan 1 kali setahun pimpinan umum kunjung tuh, dia itu nanya sampai hal detail-detail apa perasaan kita yang kita alami, tugas sekarang itu gimana, kamu serak apa enggak, masih oke apa enggak gitu. Itu sampai mendalam, namanya lawan hati tadi kan. Bener-bener tumpah ruah gitu. Hati-hati. Iya, jadi Oh, itu kita bisa sampaikan deh ide-ide kita itu tadi. Suster, kita kayaknya butuh tenaga ini, saya menawarkan diri gitu. Itu pasti nggak bakal dianggap itu berlebihan gitu, enggak. Tapi hmm. tadi namanya mengajukan, boleh disetujui, boleh enggak ya kan? Iya. Belum ada Kalau aku dengar. misalnya, oke, suster, sorry. Kalau untuk di FCH sendiri di Caritas, untuk aturan kunjungan keluarga, maksudnya keluarga datang ke biara untuk mengunjungi atau kemudian para suster juga cuti untuk mengunjungi keluarga, itu diatur secara khusus juga nggak, suster? Iya, itu ada di aturan hidup kita. Eh, Kita boleh berlibur ke rumah, ketemu keluarga. Kalau yang jauh, maksudnya perjalanan darat nggak bisa ditempuh 1 hari. Contohnya dari pusat nih, dari Yogyakarta. Oh, hitungannya dari pusat, maaf. Contohnya dari Palembang, mau ke Yogyakarta nih, liburannya, keluarganya di Yogyakarta. Berarti itu kan kalau lewat darat nggak bisa 1 hari. Nah, Hmm. itu liburnya 2 tahun sekali. Hmm. Dan di rumah 20 hari, perjalanan itu tidak dihitung. Contohnya perjalanannya lewat udara 1 hari gitu. Ya udah, kita di rumah 20 hari, ntar perjalanannya berarti kita liburnya 22 hari. Karena perjalanan 1 hari, pulangnya lagi 1 hari. Nah, kalau yang dekat, contohnya dari Palembang, oh ada eh, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan bagian mana gitu ya, salah satunya Pagar Alam mungkin kalau tahu. Ada penonton yang tahu, contohnya itu deket kan, nah bisa ditempuh 1 hari, itu boleh libur 1 tahun sekali, dan 10 hari di rumah, Hmm. sama eh, perjalanannya nggak dihitung, jadi liburnya 12 hari, dan boleh 1 tahun sekali. Nah, itu kalau aturan kita berkunjung ke keluarga. Gimana kalau keluarga yang mengunjungi kita? Kalau keluarga yang mengunjungi kita, itu mereka boleh kapan aja, yang penting kita bisa mengatur waktu, bukan saat kita, ya kan kita dikasih tanggung jawab nih, contohnya saya lagi kuliah, sekarang lagi aktif kuliah, nah kayaknya keluarga akan sedih ketika saya tinggal kuliah kan. Yeah. Jadi tinggal ngatur waktu sesuai gitu. Kemudian diinformasikan kepada ibu rumah apakah ruang tamu ini, tadi kan ada di video klip saya tunjukin ruang tamu tuh. Kamar tamu, maaf, kamar tamu. Nah, apakah kamar tamu ini udah ada yang booking, mana tahu ada suster lain udah tanggal jadwal sekian gitu. Nah, itu tinggal diatur aja jadwalnya, dibicarakan, kemudian nanti keluarga bisa datang. Nah, aku beri satu contoh nih.
kemarin di Yogyakarta ini ada sister teman saya, dia kuliah di sini. Kemudian adiknya itu bukan frater, ya adiknya itu memang benar-benar awam. Kemudian kuliah juga di Yogyakarta, ngekos kayak gitu. Nah, mereka hanya berdua, anak dari ayah dan ibunya. Nah, ayah dan ibunya ini ada di Sumatera Selatan. Natalan itu mereka merasa hampa, nggak ada apa-apa gitu kan. Itu sebelum pandemi tapi ya, sebelum pandemi. Rasanya mereka lebih baik karena anak-anaknya nggak bisa pulang, seperti Delia nggak jadwal cuti, adiknya juga liburnya hanya singkat karena dia harus pakai gitu. Akhirnya ayah dan ibunya deh yang datang ke Jakarta. Nah, mereka hmm, nginep di hotel, tetapi mereka juga pengen menikmati tinggal di biara saat hari H biara Natalan itu, malam Natal hingga hari Natal kayak gitu. Jadi uh, suster yang lain nggak ada nih keluarga yang datang, hanya suster Fidelia dan kamarnya itu cukup. Jadi adiknya yang ngekos itu pindah ke biara, bermalam di biara, ibu bapaknya juga ikut. Nah, jadinya mereka berlibur di biara, bareng kita para suster ikutin rutinitas kita, hanya beberapa poin yang nggak wajib bagi mereka, mereka nggak ikut. Contohnya doa-doa kayak gitu. Mereka ikut di bagian misa, makan bersama. Nah, itu mereka uh, dengan izin pimpinan umum, mereka boleh masuk-masuk ke bagian ruang makan yang tadi kita lihat di video. Mereka boleh masuk-masuk ke situ. Hanya memang bagian klausura, sekalipun itu kamarnya Sister Fidelia di lantai 2 yang saya tunjukin di video tadi, sekalipun itu ibu kandungnya. Nah, karena ini dibiara, ibu tidak boleh masuk ke kamarnya Sister Fidelia. Tapi kalau di rumah, Sister Fidelia boleh masuk ke kamar ibunya. Asal gitu dong, Kak. Oke, wah luar biasa sekali penjelasannya. Terima kasih banyak Suster Valensi. Kita sudah ada di penghujung acara dan seperti biasa sebelum kita menutup Tur Biara pada kali ini, saya ingin meminta Suster Valen untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan untuk sahabat Hidup TV yang sedang menyaksikan acara kita pada saat ini. Oke. Silakan Suster. Terima kasih Kak Helen. Nah, hal yang ingin paling saya sampaikan adalah pada umumnya terutama orang muda itu punya gambaran seperti saya dulu punya gambaran biara itu menyeramkan. Para suster itu rumahnya itu menyeramkan. Ada lagi nih beberapa tahun lalu keluar film tentang kehidupan membiara yang menyeramkan gitu ya. Nggak usah kita sebut judulnya ya. Nah, jadi gambaran kaum muda itu, aduh, takut nih mau masuk ke biara. Jangankan jadi suster, melihat bertamu ke biara juga takut gitu. Nah, dengan tour tour virtual ini ya yang diadakan oleh Hidup TV ini saya sangat apresiasi ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sahabat Hidup TV bahwa biara itu sama dengan rumah teman-teman semua. Hanya perbedaannya ada ruang doa kayak gitu ya. Bahkan ada keluarga-keluarga punya tempat berdoa ya kan. Punya tempat disediakan untuk berdoa. Nah, jadi secara keseluruhan itu sama dan jangan takut untuk masuk ke biara, untuk melihat bertamu atau bahkan jadi suster. Nah, ini ada sedikit saya kasih, sebenarnya hanya itu sih closing statement-nya, tapi ada sedikit saya berikan sebagai penutup. Mana tahu Kak Helen ada yang nonton nih pengen jadi suster, tapi gimana caranya ya? Menghubungin terus apa yang harus saya buat? Saya bisa nggak jadi suster gitu kan? Nah, ini ada beberapa slide, hanya sekilas-sekilas aja, nanti bisa di pause ya untuk melihat membacanya secara detail di video ini. Jadi saya izin lagi bagi slide ya Kak ya. Silakan Suster. Nah ini biara kita tadi kan teman-teman. Oh iya tadi kan ditanya tuh ada berapa suster. Nah ini dong kami anggota Caritas Serafim. Ini yang di Malang, saya bilang suster yang di Malang kuliah guru agama, kemudian ini yang di Purwokerto kuliah anestesi. Ini juga guru agama di Yogyakarta, ini teologi bersama dengan ini BK bersama dengan ini ibu rumah kami, beliau juga dulu BK, ini kuliah perawat,
Nah, ini apoteker, ngambil jurusan apoteker, ini tata busana. Dan saya ngambil komunikasi. Itu sekilas ya, teman-teman. Nah, ini nih yang sering dipertanyakan tentang ketentuan. Eh, siapa sih yang bisa jadi suster kayak gitu? Ya kamu perempuan berumurnya itu minimal 17. Nah, kadang ada yang lulus SMA, dia kan 16 koma gitu. Ya, 16 koma itu udah bisa. Contohnya 16,5 sekian itu udah masuk 17 sudah boleh. Maksimalnya 35. Nah, Kak Helen kalau berubah pikiran bisa nih. Kayaknya belum genap 35, Kak Helen masih muda banget. Terima kasih. Lulusan minimalnya itu SLTA atau sederajat ya, SMA, SMK itu bisa. Kemudian atau udah kuliah, udah kerja, itu boleh. Jadi bukan yang lulus SMA baru bisa masuk kayak kita kuliah itu ya, bisa juga setelah kerja itu juga boleh. Banyak kok suster Caritas setelah kuliah. Nah, kemudian dia harus sudah Katolik kurang lebih 3 tahun. Jadi suster-suster itu adalah orang Katolik. Boleh dari agama lain, boleh. Ada kok suster Caritas dari Muslim itu ada, tapi beliau pendidikan agama Katolik dulu nih 3 tahun, nggak boleh langsung masuk ke kesusahan. Nah, kemudian memiliki kesehatan jasmani, mental, dan rohani, ya karena kan nanti terjun ke lapangannya, menghadapi umat, ya fenomena dan lain-lain itu konteksnya semuanya kompleks dan kita butuh orang-orang yang sehat. Oleh karena itu nanti ada tes-tes gitu, ada sedikit tes untuk memastikan kita sehat secara jasmani dan juga mentalnya dan rohaninya gitu. Kemudian status bebas nih, maksudnya nih belum menikah. Oh, oke sih, masih 18 tahun, lulusan SMA, nggak punya anak, tapi kalau udah menikah, itu nggak boleh. Benar-benar untuk saat ini, Caritas itu masih benar-benar gadis-gadis yang belum pernah menikah. Lalu kemudian lulus seleksi. Nah, pasti pertanyaannya kan syaratnya apa? Nih, ini persyaratan. Saya nggak akan jelaskan, kalau nanti itu bisa di-pause gitu ya untuk melihat, membaca secara lebih detail. 3, 2, Boleh di screenshot juga kalau misalnya diperlukan, di screen capture ya suster ya. iya benar. Buat mungkin disimpan-simpan dulu gitu. Iya, nah kalau alurnya gimana suster, bingung nih caranya gitu nih, gampang. Ini nih kamu calon masuk baju tim contohnya. Kemudian mendaftar boleh lewat telepon, lewat media sosial juga boleh, atau langsung ketemu susternya kayak gitu itu boleh. Nah, kemudian nanti kita tampung nih, kita akan kasih link pendaftaran. Nah, nanti boleh langsung di bulan Juni itu boleh langsung ke Palembang. Atau kalau kamu mendaftarnya di bulan Maret, tapi nggak maksudnya udah pengen ke biara, itu bisa nanti dipilihkan salah satu biara. Contohnya Yogyakarta, bulan Maret sampai Juni kamu bisa tinggal di rumah suster di Yogyakarta, contohnya, atau di Jakarta atau di mana gitu. Nah, itu tapi belum statusnya belum calon suster sebagai aspiran, tapi masih simpatisan, masih mau lihat-lihat gitu. Tapi di bulan Juni nanti berangkat nih ke Palembang, ada rumah pembinaan khusus untuk calon suster. Kalau berangkat di sana nanti wawancara, benarkah karena kebebasan, karena dorongan dari hati untuk menjadi suster. Nah itu masuk deh, memasuki masa aspiran kayak gitu. Terus ini deh yang terpenting dari closing statement aku. Mana tahu biar nggak susah kan ya. Ini bisa dihubungi kami di WhatsApp, ada website juga, IG, FB, YouTube, boleh. Gitu Kak, closing statement-nya. Baik. Amin ya suster. Siapa yang tahu kan, panggilan itu kan bisa datang dalam bentuk apa saja dan dari media apa saja. Siapa tahu dari YouTube ini ada yang terpanggil gitu ya suster. Mudah-mudahan. Amin. Baik, teman-teman sahabat Hidup TV, demikian Tour de Biara di episode kali ini. Kita sudah sama-sama
mengenal lebih jauh lagi tentang suster-suster Caritas dari Biara Santo Fransiskus Caritas bersama Suster Valencia FCH. Terima kasih banyak Suster Valen untuk waktunya ngobrol-ngobrol sama Hidup TV, sama saya juga, untuk ketawa-ketawanya. Sehat-sehat Suster, rajin-rajin belajarnya ya. Iya, baik Bu. Terima kasih juga sudah memberikan kami kesempatan ya Kak Helen dan tim. Salam dari kami para Suster Caritas. Semoga suatu saat bukan hanya tour virtual, boleh langsung berkunjung ke biara-biara kami yang banyak. Kita masih Amin, sangat aduh pengen banget. Ya, Siap. amin. Udah langsung saya masukin ke daftar liburan. Luar biasa. Baik sahabat Hidup TV, demikian Tour de Biara pada kali ini. Jangan lupa saksikan terus Tour de Biara di YouTube Hidup TV bersama saya, Helen Simarmata. Sampai jumpa.